Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah sehat. sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya di tengah cuaca yang seperti ini. Kemarin teman-teman kalian juga banyak yang batuk, pilek, demam, tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi di kelas ini. Ibu diberi kesempatan bisa bertemu lagi dengan anak-anak kesayangan Ibu kelas 10 perhotelan 2. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita awali kegiatannya dengan membaca doa. Boleh dipimpin oleh Gustian, silakan. Baik Bu, teman-teman sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gustian sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran di hari ini. Mungkin sebelum ke pembelajaran kita absensi dulu ya. Coba Ibu cek di ini aja deh, di daftar hadir di sini. Anissa hadir, Dani hadir, Dewi hadir, Gustian hadir, Isma hadir, Maren hadir, Maulana hadir, Nur Hasanah hadir, Nyang hadir, dan Ratna hadir. Alhamdulillah udah hadir semua ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembelajaran hari ini. Sebentar, Ibu izin share screen dulu. Baik, apakah sudah muncul? Sudah Bu. Oke, Bu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ini nih, kira-kira pertemuan kemarin kita bahas apa sih? SPLDV bukan kemarin, lupa. Oke. Kita mulai ya di sini ya. Kemarin itu kita udah bahas tentang SPLTV ya, di mana SPLTV itu apa ya? Nur Hasanah bisa tolong dibacakan? Sistem persamaan linear 3 variabel, Bu. Iya, betul sekali. Bentuk umumnya berarti ada 3 persamaan ya, di mana nantinya itu kita akan mencari nilai-nilai dari 3 variabel yang ada dalam sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, cara menentukan himpunan penyelesaian untuk SPLTV ada apa aja ya? Tolong bantu jawab oleh siapa ya? Maulana, boleh? Substitusi Bu sama eliminasi. Oke, substitusi, terus eliminasi. Ada lagi? Siapa yang bisa jawab lagi? Gabungan. Oke, pinter. Satu lagi nih di SMK grafik, ini. Bu. Grafik. Oke, grafik. Oke, ada satu lagi yang belum? Matriks. Nah, betul sekali matriks. Cuman di sini Ibu bahasnya ada menentukan HP itu ada eliminasi, menghilangkan, kemudian substitusi itu mengganti, kemudian metode gabungan itu eliminasi dan substitusi, dan metode determinan matriks atau Kramer. Di mana hari ini kita difokuskan untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi atau mengganti. Sebenarnya sebelumnya pernah kan kita belajar di SPLDV dengan cara substitusi. Nah, itu juga nggak
nggak jauh beda cara menentukan nilai-nilainya, kemudian cara mengubah bentuk persamaan menjadi eksplisit itu sama seperti yang SPLDV. Hanya mungkin perbedaannya di sini terdapat 3 variabel. Kalau kemarin mah kan 2 variabel, sekarang mah 3 variabel gitu. Jadi yang kalian tahu deh tentang SPLTV ini tuh kalau di kehidupan nyata suka dipakai tentang apa ya? Permasalahan apa yang suka menggunakan konsep SPLTV? Ada yang tahu? Bisnis mungkin Bu, bisa gak ya? Gimana? Bisnis bisa. Mohon maaf nggak jelas saya nggak Bisnis, dengar. Bu. Kata Isma Oh, bisnis. bisnis. Oh iya betul, bisnis dari jual beli ya. Dari transaksi jual beli itu pasti menggunakan SPLTV atau SPLDV. Terus mungkin dari sini kita lanjut aja ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Oke, Ibu mau tanya, metode substitusi itu apa sih? Digantikan. Mengganti, Bu. Mengganti, betul. Ganti. Apa yang digantinya? Variabelnya. Variabelnya menjadi bentuk lain sehingga menghasilkan nilai dari setiap variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Good job. Bagus banget. Oke, karena kita sama seperti minggu kemarin menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi hari ini juga kita akan belajar dengan kelompok ya. Kelompok yang kemarin sudah dibentuk, Ibu ingatkan lagi. Oke, di sini ada 2 kelompok yang terdiri dari 5 anak-anak ibu. Kelompok 1 itu terdiri dari Anissa, kemudian Maulana, kemudian Maren, Nur Hasanah, dan Isma. Kemudian di kelompok 2 ada Dewi, Nyang, Ratna, Dani, dan Gustian. Oke, silahkan nanti mendiskusikan masalah yang Ibu sajikan dalam LKPD itu secara berkelompok. Kemudian nanti setelah menyelesaikan semua masalah yang ada di LKPD dengan berbagai petunjuk pengerjaan, kemudian step by step-nya nanti terlihat bagaimana langkah ini tuh harus kayak gimana sih, kemudian langkah selanjutnya gimana sih, nanti ada petunjuknya di masalah pertama. Kemudian untuk masalah kedua nanti Ibu biarkan lebih mandiri ya, karena sudah dibantu di masalah pertama, kemudian nanti di masalah keduanya bisa lebih baik lagi gitu. Oke, silakan buka LKPD yang sudah Ibu share di grup WA tadi pagi. Coba buka dulu LKPD-nya. Udah, Bu. Sudah? Udah. Oke, kalau sudah, silakan lihat masalah pertama. Oke, masalah pertama. Boleh minta tolong siapa ya? Nyang. Halo Nyang. Iya, Bu. Oke, bisa minta tolong bacakan masalah pertama? Iya, Bos. Sebentar, Bu. Masalah pertama ya, Bu. Ya. Bentar, Bu, HP-nya lagi loading. Oh, HP-nya loading. Nggak apa-apa deh. Yang lain deh, ada yang bisa bacain masalah pertama? Saya, Bu. Boleh, silakan. Siswa kelas 11 PH2 akan melaksanakan praktek industri prakerin. Sigit, Yudis, dan Alfian mengajukan untuk prakerin di Hotel Aston Pasteur Bandung. Salah satu syaratnya yaitu mengukur berat badan dan tinggi badan supaya dapat diperoleh berat badan ideal setiap praktikan. Mula-mula Sigit, Yudis, dan Alfian melakukan pengukuran berat badan. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah berat badan Sigit dan Yudis adalah 118 kg.
Jumlah berat badan Yudis dan Alfian adalah 104 kg. Jumlah berat badan Sigit dan Alfian adalah 110 kg. Dapatkah kamu menemukan jumlah berat badan? Apa itu, Bu? Di bawahnya nggak kelihatan, Bu. Sigit, Yudis, dan Alfian mungkin ya. Iya. Oke, kurang lebih untuk masalah satu itu sudah terlihat tuh variabelnya apa aja. Kemudian tidak jauh beda untuk masalah kedua juga. Di sini masih soalnya mengenai permasalahan kontekstual ya, yaitu di mana permasalahan kontekstual ini diangkat dari kehidupan nyata gitu. Oke, silahkan berdiskusi. Setiap kelompok menyiapkan jawaban atau penyelesaian dari LKPD yang sudah Ibu sajikan. Silakan ya, Ibu beri waktu 10 menit saja. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung aja. Oke, sambil diskusi ya. Jadi LKPD ini adalah lembar kegiatan peserta didik yang seperti biasa sebelumnya kalian kerjakan. Di atasnya jangan lupa tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Awas ada yang ketinggalan, awas ada yang salah nulis nama ya. Materi pokoknya mengenai SPLTV, tujuan pembelajarannya seperti yang tadi disajikan di PowerPoint, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian, petunjuk pengerjaan LKPD-nya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pertama berdoa dulu ya, berdoa dulu supaya lancar pengisian LKPD-nya, supaya Allah mudahkan. Kemudian yang kedua memahami dan mencermati dengan baik LKPD oleh semua anggota kelompok. Jadi untuk semua anggota kelompok harus memahami apa yang didiskusikan, apa yang ada di LKPD. Jadi nggak hanya satu orang ya. Oke, LKPD-nya hanya satu nih. Cuma nanti di akhir harus memiliki harus semua anggotanya harus memiliki rangkuman ataupun catatan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi semuanya aktif, nanti Ibu tunjuk satu-satu untuk menyelesaikan setiap langkahnya. Kemudian yang ketiga, berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini bersama semua anggota kelompok. Jadi itu tadi masih ada kaitannya dengan petunjuk nomor 2. Diskusi ini semua anggota kelompok, tidak hanya ketuanya, tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi semuanya harus memahami apa yang ada di LKPD tersebut. Kemudian selesaikan permasalahan pada LKPD ini dengan tepat dan teliti. Jadi hati-hati dalam membagi, hati-hati dalam bilangan positif dan negatifnya, karena itu berpengaruh sekali. Kalau awalnya kurang tepat, pasti di kesimpulan juga pasti kurang tepat gitu. Wah, sepi banget nih, serius ya? Gak ada yang ngobrol, ini gak ada yang ngobrol? Lagi ngerjain, Bu. Lagi diskusi, Bu. Sekali, ya, Masya Allah, anak-anak soleh.
Anak-anak hebat. Ibu ini caranya panjang ya, Bu. Iya, Banyak. betul. Bener, euy. Betul sekali. Jadi satu masalah itu ada 10 poin ya, 10 langkah. Nanti di mana nanti di akhir ketika kalian sudah selesai dengan SPLTV ini, kalian bisa tahu nih cara mana sih yang paling mudah, apakah eliminasi atau substitusi atau gabungan atau determinan matriks. Nanti bisa kalian simpulkan. Nanti juga pas PAS penilaian akhir semester juga nanti caranya nggak ibu tentukan kok. Nanti caranya kalian yang menentukan, yang kalian anggap mudah, yang kalian anggap sederhana, itu yang dipilihnya sama kalian juga gitu. Oke, baik Bu. Iya, Bu. Bu, 1 jam panjang itu, Bu. Kenapa, Isma? Enggak, Bu. Panjang katanya Oh, Bu caranya. Ada cara panjang cepat iya. nggak Bu? Cara cepetnya kerjain cepet-cepet ya. Nanti mungkin di metode selanjutnya atau cara-cara yang lainnya yang bisa kalian pilih. Ini cuma ngasih tahu bahwa metode menentukan HP itu ini gitu. Bu, Sudah? mohon Ibu gimana? Belum Bu. Ya. Oh, belum ya. Kelompok 1 baru masalah 1 atau udah dua-duanya? Mohon. Masalah 1, baru sampai step 9, Bu. Wow, hebat Ya. banget ya kelompok 1 udah masuk step 9 lagi. Ayo, kelompok 2 udah nyampe step berapa? Oh, bisa dicicil ya Bu ya berarti. Oh iya. Hai, Mohon. kelompok 2. Serius amat. Iya Bu, betul. Kelompok 2 kayaknya serius banget nih. Sampai ibu nanya nggak fokus ya. Iya Bu, baik. Mohon. Iya. Oh iya. Tadinya Ibu mau Zoom, Bu. Mau Zoom dengan sekolah-sekolah yang lain bareng-bareng. Sengaja Halo, Bu. di masalah 1 ibu kasih clue bahwa variabelnya apa aja sih di masalah Halo 1 Bu, teh? kadangmu Ibu suantana. ABC. ABC ya, supaya nanti kalian Iya Bu, gini. mengasumsikannya Maksudnya sama Ibu semua. mau Jadi ada sebenarnya sesi Zoom dulu untuk Bu dengan memisahkan variabel itu sekolah-sekolah kan yang itu. bebas ya. Mau ABC, mau Oh, DEF, besok. XYZ, PQR Jam itu berapa terserah Bu ya kalian. kira-kira? Yang penting konsisten. Kalau persamaan Hanya ini aja 1 sih Bu, menggunakan ABC, asal persamaan tidak 2-nya terlalu juga pagi. harus ABC. Misalkan mulai Kalau jam pakai 9. XYZ nanti gimana cara menghilangkan variabelnya, karena variabelnya kemungkinan bisa lebih dari 3. Kemudian di nomor masalah 2 juga sengaja Ibu memisahkan variabelnya itu X, Y, Z supaya nanti Oh iya ketika bisa Bu. mensubstitusi Oh iya, mangga Ibu persamaan-persamaannya menyesuaikan. nanti bisa Siap, satu siap Ibu persepsi mohon. gitu. Ya, hatur nuhun. Oke, kelompok 1. Silakan Anissa dulu deh. Anissa. Iya Ibu, izin share screen ya. Oh boleh, silakan. Sebentar ya Bu, masih loading. Atau kalau misalnya ini loadingnya, bentar Bu. Ibu mohon koreksinya ya. Siap. Saya sudah coba mengerjakan masalah 1. Jadi di Masih sini loading ya? udah keluar belum Bu?
masih loading? Udah. Oh, udah. Di sini jumlah berat badan Sigit dan Yudis 118 kilo, jumlah berat badan Yudis dan Alfian 104 kilo, Sigit dan Alfian 110 kilo. Lalu kita buat permisalan variabelnya Sigit itu adalah A, Yudis itu B, Alfian itu C. Jadi kalau kita buat variabel tersebut menjadi persamaannya A plus B 118 itu adalah persamaan 1, B plus C 104 itu persamaan 2, A plus C 110 itu persamaan 3. Lalu kita akan mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk eksplisit. Di sini menjadi A plus B sama dengan 118. Kita gunakan yang ubah persamaan. A-nya menjadi A sama dengan B-nya pindah ruas jadi negatif. A sama dengan 118 min B. Lalu kita substitusikan persamaan yang keempat ini ke dalam persamaan ketiga yang tadi. Tadi kan di persamaan ketiga itu A plus C sama dengan 110. Maka A-nya kita ganti dengan persamaan yang keempat, 118 min B ditambah C sama dengan 110. 118-nya pindah ruas ke kanan menjadi 180 min 118 menjadi min 8. Yang di ruas kiri tinggal min B plus C. Mungkin selanjutnya bisa dibantu sama teman kelompok saya yang lain, Bu. Oke, siap. Silakan temannya. Maulana atau Maren, Nur Hasanah, dan Isma, siapa yang mau presentasi lagi? Mau share screen boleh, mau menyebutkan juga tidak apa-apa. Tadi udah sampai ke step yang keempat ya, betul? Bu, udah sampai ke step yang ke ini, yang ke mensubstitusikan baru. Oke, silakan. Anissa sudah, Maulana, Maren, Nur, Isma. Mau disebutkan saja boleh, mau langsung dikerjakan di kertasnya, difotokan boleh, atau mau presentasi dari yang tadi seperti Anissa juga boleh. Oke. Siap, Bu. Ayo. Sampai mana, Oke, Bu? Lagi ngerjain tadi sampai step 5. Ayo kita ke mengubah persamaan baru. Step 5 itu yang substitusi persamaan 4 ke persamaan 3, Bu. Iya, betul. Menghasilkan persamaan 5. Persamaan 5-nya apa? Langsung saja, Nur. Persamaan 5-nya di sini negatif B ditambah C sama dengan negatif 8. Oke, untuk step 6. Jadi nilai C-nya berapa, Nur? Nilai C-nya jadi negatif 8 ditambah B. Oke. Kemudian Lanjut. untuk di step selanjutnya itu kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan 2, di mana hasil akhirnya menghasilkan B sama dengan 56. Oke. Nah, di tahap yang ke-8, substitusikan juga nilai B ke persamaan 1, gunanya untuk mencari nilai A, sehingga diperoleh nilai A-nya itu 62, Bu. Oke, terakhir. Di step terakhir, karena A dan B sudah diketahui, maka yang belum diketahui tinggal C. Nah, boleh kita substitusikan yang nilai B ke persamaan 2 yang memuat nilai C. Nah, di sana diperoleh C-nya sama dengan 48. Oke, sip. Berarti ketemu B, C-nya A-nya nilainya 62, B-nya 56, C-nya 48. Dan ketika dioperasikan, dijumlahkan semuanya, hasilnya 166, Bu. Oke. Ada yang mau memberi tanggapan kelompok 2? Atau yang jawabannya berbeda? Atau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Silakan. Sama, Saya Bu. sama, Bu. Saya sama jawabannya. Oke, lanjut ke masalah kedua. Masalah kedua itu di kelompok 2 ada Dewi, Nyang, Ratna, Dani, dan Gustian. Silakan yang mau presentasi siapa? Ibu tunjuk ya. Kelompok 2 yang presentasi siapa ya?
Boleh deh, Gustian. Baik, Ayo Bu. Gustian. Siap. Sama seperti kelompok 1 ya. Step 1 sampai 5 dulu, nanti dilanjutkan oleh temannya. Disebutkan aja ya, Bu. Boleh. Nomor masalah 2. Itulah 2 ya, Bu ya. Jadi Ya. untuk penyelesaiannya diketahui kelompok Arya mendapatkan coklat dan biskuit sebanyak 76 buah. Kelompok Amelia mendapat biskuit dan permen sebanyak 108 buah. Kelompok Wisma mendapatkan coklat dan permen sebanyak 112 buah. Jadi untuk coklat dimisalkan X, biskuit dimisalkan Y, kemudian permen dimisalkan Y. Model matematikanya, kelompok Arya mendapatkan coklat dan biskuit sebanyak 76 buah, X ditambah Y sama dengan 76, itu persamaan 1. Kemudian kelompok Amelia mendapatkan biskuit dan permen sebanyak 108 buah, Y plus Y sama dengan 108, itu persamaan 2. Kelompok Wisma mendapatkan coklat dan permen sebanyak 112 buah, X plus Y sama dengan 112, itu persamaan 3. Sampai sana, Bu. Sampai coba keempatnya ketemunya eksplisitnya Y sama dengan berapa, Gustian? Eksplisitnya Y sama dengan 108 dikurangi Y. Oke. Untuk yang poin 5. Poin 5 itu X dikurangi Y sama dengan min 32, Bu. Oke, bagus. Gustian, tunjuk satu temannya untuk mempresentasikan, melanjutkan hasil presentasinya. Tunjuk satu temannya. Dani, Bu. Dani, ayo Dani. Baik, Bu. Tadi sampai mana ya, Bu? Poin 5, Dani. Aduh, merhatiin nggak Dani dari tadi? Ya, Bu. Ya, poin 6. Lanjut, Dan. Ketemunya X sama dengan berapa, Dani? Sebentar, Bu. Tadi saya kelewat, Bu. Dibantu dulu sama yang lainnya, Bu. Oh, diganti. Gustian, tolong tunjuk satu temannya, Gus. Nyang. Yuk, Nyang, yuk. Bisa yuk. Poin 6. Terdengar Ibu suaranya hanya. Terdengar. Di poin 6. Ibu langsung aja. Ketemunya X-nya sama dengan berapa, Nyang? Ya, untuk di poin 6 yaitu tadi X dikurangi Z sama dengan negatif 32 ya, Ibu. Iya, betul. Ubah ke dalam bentuk eksplisit sehingga X sama dengan? Sehingga X-nya sama dengan negatif 32 ditambah Z. Oke, lanjut. Poin 7-nya. Setelah substitusi, menghasilkan nilai Z-nya sebesar berapa? Ya, kemudian disubstitusi nilai X-nya ke persamaan ke-6 ya, Bu. Jadi, X tambah Z sama dengan 112. Kemudian negatif 32 ditambah Z ditambah Z sama dengan 112, 2Z sama dengan 112 ditambah 32. 2Z sama dengan 144 dan Z sama dengan 72, Bu. Oke, jadi untuk poin yang ke-8, H-nya, Y-nya ketemu berapa? Untuk poin yang ke-8, kita substitusi lagi Z-nya ke persamaan 2 ya, Bu. Betul. Nah, diperoleh Y-nya sama dengan 36, Bu. Mantap. Untuk nilai X-nya berarti berapa di poin 9? Nah, di sini kita substitusikan nilai Z ke persamaan 3 diperoleh X-nya sama dengan 40, Bu. Oke, jadi kesimpulannya jumlah coklat, biskuit, dan permen dalam kantong hadiah itu ada berapa ya? Jadi jumlahnya semua kita jumlahkan dari yang
tadi disebutkan sama Ibu semuanya 148 buah, Bu. Oke, sip. Ada yang mau menanggapi di kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau ada yang salah atau ada yang kurang tepat? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah menyelesaikan kedua masalah ya. Oke, kita balik lagi ke PPT. Tadi kita sampai sini kalau nggak salah. Sebentar. Kita tadi sudah mengerjakan masalah pertama, kemudian sudah mengerjakan masalah kedua. Masalah pertama itu variabelnya apa aja ya? Maren? Ada Maren. A, B, C, Bu. A itu sebagai apa, Maren? A itu sebagai berat badannya, tinggi badannya. A itu sebagai berat badannya si Sigit, Bu. Iya, B-nya. B berat badannya Yudis. C-nya. C-nya berat badan Alfian. Oke, berarti semua memperhatikan ya. Masalah keduanya juga, tadi ada coklat, biskuit, dan permen. Kemudian ini ulasan penyelesaian yang tadi kalian selesaikan, kurang lebihnya sama, sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang sudah Ibu bantu di masalah 1, dan ada juga kemiripan di masalah kedua. Di mana untuk informasi yang diketahui dan ditanyakan yang tadi disampaikan oleh Anissa sudah betul, bahwa jumlah berat badan Sigit dan Yudis, kemudian Yudis dan Alfian, dan Sigit dan Alfian. Dari situ membuat model matematikanya ya, dapat aja 3 persamaan. Dari membuat model matematika, nah di poin mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk eksplisit, di situ juga udah Ibu bantu bahwa kalian mengubah dari bentuk persamaan implisit menjadi A sama dengan ke bentuk eksplisitnya. Dari situ kemudian substitusi lagi dan akhirnya menghasilkan persamaan C. Kemudian di tahapan ini kalian sudah bisa menemukan nilai variabel B. Kemudian A, dan terakhir C, dan kesimpulannya sama seperti dengan apa yang tadi kelompok 1 sampaikan. Itu siapa? Kelompok 1 tuh tadi siapa ya? Anissa sama Nur Hasanah. Oh iya, Anissa sama Nur Hasanah. Betul sekali. Tepat jawabannya. Untuk masalah 2 juga, ini permasalahannya, kemudian penyelesaiannya seperti yang Gustian sampaikan sudah cukup baik. Model matematikanya juga sesuai. Kemudian mengubah persamaan ke dalam bentuk eksplisitnya juga sudah oke banget. Sehingga menemukan Y sama dengan, kemudian akhirnya X sama dengan. Lanjut oleh Nyang-Nyang, ketemu nilai Z-nya, kemudian nilai Y-nya, dan nilai X-nya, dan akhirnya bisa menentukan kesimpulan. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa gitu? Ada yang mau nanya nggak? Bu, kalau pakai eliminasi boleh nggak, Bu? Apa harus substitusi aja, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Maulana. Jadi untuk step yang hari ini kan judulnya juga metode substitusi, jadi harus full substitusi, full mengganti. Tapi kalau misalkan seperti pertemuan sebelumnya mengenai metode eliminasi, berarti itu boleh menggunakan eliminasi full, menghilangkan setiap variabel pada persamaan, dan tidak boleh dicampur dengan substitusi. Tapi Bu, kalau pas nanti kita ujian atau ulangan, boleh kan pakai yang paling kita kuasai aja? Betul sekali Maulana. Jadi nanti kan Ibu akan menyampaikan tuh eliminasi, kemudian substitusi, kemudian setelah ini mungkin nanti yang gabungan, dan yang terakhir itu determinan matriks. Nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri mana metode yang paling mudah, yang paling praktis, dan yang paling sederhana, yang bisa kalian lebih percaya diri untuk menguasai step by step-nya gitu. Mana ya? Ke refleksi mungkin ya.
Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Boleh yang tadi belum Ibu tanya itu siapa ya? Dewi. Dewi. Halo Dewi. Teman sekelompoknya Dewi, Ratna. Dewi lagi kemana? Ke belakang atau gimana? Toilet Bu, lagi ke Oh, lagi toilet. ke toilet. Atau Ratna deh. Oh, Ratna udah ini ya, udah bacain masalah tadi ya? Kemarin Iya udah Bu. sudah. Maulana sudah. Isma. Ya, Bu, Ya, ya. Bu. Isma, apa yang sudah dipelajari hari ini? Sudah belajar cara substitusi, Bu. Oke, substitusi itu seperti apa? Mengganti, Ibu, variabelnya. Oke, betul sekali. Langkah-langkah mensubstitusi ada apa aja ya? Apa ya? Apa coba? Ayo. Dimisalkan dulu. Tadi teh ya, Bu. Kemudian? Terus ada persamaannya. Model matematikanya dapet. Kemudian? Udah dapat 3 persamaan. Baru dicari variabelnya. Satu-satu digantikan. Oke, sip. Terima kasih. Cara. Oke, jadi refleksi hari ini apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang itu dari 10 step itu Ibu padatkan. Yang pertama itu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang disajikan tadi sudah bagus. Jadi soal cerita kemudian dibuat menjadi mengandung variabel-variabel. Kemudian langkah keduanya mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk eksplisit, yaitu dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan, sehingga nantinya bisa digantikan ke persamaan lainnya. Kemudian yang ketiga, pada persamaan lain, gantilah variabel yang akan diubah sesuai dengan bentuk eksplisit yang sudah dibuat, sehingga nanti akan menghasilkan nilai-nilai variabel dari SPLTV tersebut gitu. Oke, mungkin hari ini cukup sekian ya. Materi selanjutnya ini di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai masih di SPLTV, hanya metodenya yaitu metode gabungan, yaitu menggabungkan antara pertemuan hari ini substitusi dengan pertemuan sebelumnya yaitu eliminasi. Nanti gimana caranya supaya bisa menentukan nilai variabel dengan dua metode tersebut gitu. Semangat untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, Bu. Semangat, Bu. Tetap semangat, selalu semangat, Bu. Harus dong. Ya, matematika itu indah, matematika itu menyenangkan. Oke, terima kasih. Ibu punya quotes nih hari ini, bahwa kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat, dari Zig Ziglar. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Tidak hanya di pelajaran Ibu, mungkin di pelajaran selanjutnya dan di pelajaran lainnya tetap semangat. Sebelum mengakhiri, boleh tadi Gustian tolong pimpin doa lagi. Ke toilet, Bu. Iya, Bu. Oh, Gustiannya ke toilet. Boleh sama Maulana? Baik, Bu, siap. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak hebat Ibu kelas 10 perhotelan 2. Semoga semuanya tetap semangat, semoga semuanya tetap sehat dan bisa dengan lancar menjalani aktivitas pembelajaran. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.